Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Tridianda dengan BP 20010021 Program Studi D3 Akuntansi. Saya akan memaparkan mengenai karir dan profesi akuntan. Nah, sebelum kita memasuki hal tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa itu karir dan apa itu profesi. Karir adalah kemajuan atau kemunduran seseorang dalam berkarir atau bekerja. Sedangkan profesi adalah keahlian seseorang pada bidang tertentu. Contohnya, seseorang yang ahli di bidang akuntan disebut profesi akuntan. Lalu apa-apa aja sih profesi akuntan? Nah, yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang independen atau akuntan yang berdiri sendiri. Biasanya akuntan publik ini akuntan swasta, tetapi akuntan ini juga berada di bawah naungan Akuntan Publik Indonesia atau API. Jasa utama di akuntan publik ini adalah jasa auditing atau jasa pemeriksaan. Yang kedua ada akuntan pemerintahan. Akuntan pemerintahan adalah akuntan yang berada di bawah naungan lembaga pemerintahan. Contohnya pajak, BUMN, Bank Indonesia. Yang ketiga ada akuntan pajak atau tax service. Biasanya akuntan pajak ini digunakan untuk menaati atau merencanakan suatu pajak. Lalu ada akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan seperti yang sudah kita kenal, pastinya akuntan yang berguna untuk mencatat laporan keuangan, laporan produksi, dan sebagai acuan untuk mengetahui maju mundurnya suatu perusahaan. Lalu ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah akuntan yang biasa kita ketemui sehari-hari. Contohnya bagi mahasiswa ya. Contohnya dosen akuntansi yang mengajarkan akuntansi, guru. Lalu ada teknisi akuntan. Teknisi akuntan ini biasanya nih lulusan SMK yang sudah belajar akuntan untuk membantu tuh membuat laporan seorang akuntan yang posisinya tuh lebih tinggi. Nah, setelah kita mengetahui profesi akuntan tadi, kita juga harus tahu nih, apa aja sih spesialisasi yang harus dimiliki seorang akuntan agar bisa berkarir di profesi akuntan. Oke, yang pertama tuh ada akuntan biaya. Akuntan biaya ini biasanya bertugas pada proses biaya produksi. Contohnya, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan produksi suatu barang. Yang kedua, ada akuntan pajak. Biasanya kalau ini tuh berurusan dengan pajak ya, yang seperti ketahui berapa pajak yang harus dikeluarkan. Nah, ada akuntan pemerintahan. Akuntan pemerintahan ini biasanya untuk pencatatan dan pelaporan kepada pemerintahan. Selanjutnya ada akuntan sektor publik. Akuntan sektor publik ini juga sama untuk pencatatan dan pelaporan dan juga nirlaba. Biasanya nih akuntan sektor publik ini seperti yayasan ataupun rumah sakit. Selanjutnya ada akuntan perpajakan, yaitu dasar untuk penentuan pajak. Yang keenam ada akuntan keuangan. Akuntan keuangan ini adalah untuk mengolah data keuangan baik secara eksternal maupun internal. Lalu ada akuntan pemeriksaan atau auditing, yaitu memeriksa laporan keuangan dan meningkatkan kreditabilitas laporan. Selanjutnya ada akuntansi internasional. Seperti yang kita ketahui, kalau akuntansi internasional ini pasti yang berurusan dengan negara satu dan negara lainnya. Contohnya ekspor impor. Selanjutnya ada sistem akuntansi, dan ini yang penting banget nih. Sistem akuntansi itu adalah menetapkan prosedur dan pengendalian data keuangan yang pastinya sesuai dengan standar akuntansi, baik standar akuntansi Indonesia maupun standar akuntansi internasional. Nah, setelah kita mengetahui profesi dan spesialisasi seorang akuntan, kita harus tahu juga nih,
Apa aja sih etika yang harus dimiliki seorang akuntan? Yang pertama, seorang akuntan harus bisa bertanggung jawab terhadap laporan yang dia perbuat. Yang kedua, seorang akuntan harus mendahulukan kepentingan publik. Jangan mengutamakan kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan publik. Yang ketiga, seorang akuntan harus berintegritas atau jujur. Misalnya, labanya yang seharusnya 100 juta, kalian buat 20 juta, itu nggak jujur ya, harus tetap 100 juta. Yang keempat, harus objektivitas atau bebas dari kepentingan pihak manapun. Seorang akuntan tidak boleh mendua. Misalnya, ketika kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian membuat laporan keuangannya, lalu perusahaan lain nih meminta kepada kalian laporan keuangan perusahaan yang tempat kalian bekerja. Kalian tidak boleh memberikan, walaupun orang perusahaan ini memberikan tambahan finansial kepada kalian secara pribadi, nggak boleh. Nah, yang selanjutnya adalah seorang akuntan harus memiliki etika, yaitu kerahasiaan. Jaga rahasia laporan keuangan, seperti contohnya yang sebelumnya. Yang ketujuh adalah profesi profesional. Seorang akuntan juga harus tetap profesional. Jangan curang-curang, jangan bohong-bohong. Yang kedelapan adalah standar teknis. Seorang akuntan harus sesuai dengan standar teknis profesional. Misalnya sesuai dengan standar akuntansi Indonesia. Jangan beda-bedain. Jangan beda-bedain. Jangan keuangan yang kita buat itu abal-abalan, nggak sesuai standar akuntan. Oke guys. Nah, itulah hasil paparan saya mengenai karir dan profesi akuntan. Selain itu, saya juga mau memberitahu tentang kalian juga bisa berkarir di bidang akuntan seperti BUMN, BUMD, pajak, dan sebagainya. Biasanya nih, karir sebelum kalian menjadi akuntan profesional, kalian akan mengikuti ujian dulu seperti ujian CPA dan ujian untuk akuntan profesional. Baiklah, itulah paparan dari saya.